Tahun 2025 adalah tahun yang cukup menyedihkan untuk Honda karena mereka kehilangan angka penjualan sebesar 2%. Tapi walaupun mereka bilang kehilangan angka penjualan sebesar 2%, penjualan motor Honda masih berhasil tembus 4 juta lebih. Ini sih kayak nggak ngaruh ya, turun 10% pun belum ada produsen lain yang bisa menyalip angka tersebut. Iya kan? Namun hal ini berubah ketika masuk tahun 2026, yang mana angka penjualan motor Honda terus melejit naik. Kita bisa melihat berita ini. Sepanjang paruh pertama tahun 2026, dikabarkan Honda sudah menjual motor sekitar 2,4 juta unit. Uniknya, dalam paruh pertama tahun 2026 ini, total motor yang terjual secara gabungan dan nasional ada di angka 3,1 juta unit. Bayangin, dalam angka 3,1 juta unit ini, ada Honda yang mengambil sampai 2,4 juta unit. Ini tuh kayak nggak masuk akal, satu produsen bisa mengambil kue yang begitu besar di pasar yang sama. Namun jangan heran, ini adalah Honda, raja dari segala raja di pasar motor Indonesia. Jika dilihat dari angka yang ada, kemungkinan di tahun 2026 ini Honda bisa menjual motor secara keseluruhan di 5 juta unit atau mungkin lebih karena di akhir tahun banyak orang yang membeli motor. Namun di balik angka yang sangat spesial dari Honda ini dalam hal penjualan motor, ada satu sisi ironi yang kemungkinan berkaitan dengan hal ini, yaitu penjualan Honda yang melejit ini menggambarkan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Kita harus membuka mata kondisi Indonesia saat ini. PHK terjadi di mana-mana, banyak perusahaan yang mengecilkan operasionalnya, banyak perusahaan yang gulung tikar, ada perusahaan yang kabur ke luar negeri, dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, tentu aja ekonomi seseorang langsung turun signifikan. Belum lagi mencari pekerjaan di Indonesia bisa dibilang cukup sulit dari dulu. Dan untuk menutupi kebutuhan hari-hari, mungkin ada yang beralih profesi sementara jika dia kena PHK. Ada yang jadi ojek online dulu, kurir, atau mungkin berdagang keliling. Dengan adanya hal ini, tentu aja motor akan semakin dibutuhkan. Selain itu, jika seseorang yang biasa naik mobil kemana-mana terus kena PHK dan mereka belum mendapatkan pekerjaan tetap lainnya, mereka biasanya juga akan menggunakan motor untuk beberapa waktu dulu, karena pengeluaran naik motor tentu aja jauh lebih rendah daripada mobil. Kasarnya, dari kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan bisnis banyak yang lesu juga, kebutuhan akan motor menjadi semakin naik. Dan Honda adalah produsen yang bisa mengambil semua hal itu. Kenapa? Jawabannya tentu aja kredit. Diketahui pada tahun 2025, pembelian motor secara kredit ada di angka 65-75%. Sedangkan di paruh pertama tahun 2026 aja, angka penjualan motor secara kredit naik, yang mana angkanya saat ini ada di angka 65-75%. Dan untuk perihal kredit ini, Honda adalah satu-satunya produsen yang bisa memberikan akses paling mudah. Tidak peduli latar belakang, model KTP dan wawancara sedikit, selamat, motor Honda sudah ada di rumah kalian. Inilah salah satu alasan kenapa larisnya motor Honda bisa menjadi acuan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Namun di luar dari konteks untuk penggunaan harian, sayangnya mudahnya kredit motor Honda ini membawa hal negatif, yaitu penjualan motor secara STNK only. Ya, banyak motor yang baru beberapa bulan turun dari dealer udah ada yang jual di marketplace dengan alasan STNK only. Uniknya rata-rata plat nomornya luar daerah, yang berarti orang-orang tersebut sangat niat untuk melakukan hal tersebut. Kredit motor lalu dibawa kabur kemudian dijual, dan lucunya ada yang beli. Padahal harganya masih lumayan tinggi, bukan 1 atau 3 juta doang, melainkan rata-rata masih di atas 7 juta rupiah. Kalau menurut saya nih ya, daripada gambling, lebih baik ya di skip motor SST only. Karena ya kalian nggak mau kan hidup kalian diliatin oleh mata elang mulu. Kemudian selain dari itu semua, ada satu hal yang cukup logis, kenapa motor Honda yang malah naik penjualannya dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Jawabannya lagi-lagi satu, harga bekas yang stabil dan peminatnya banyak. Ya, harga bekas motor Honda sedikit lebih stabil daripada motor Yamaha apalagi Suzuki. Selain stabil, ngejual motor Honda cenderung lebih cepat daripada menjual motor lainnya. Apalagi motor-motornya seperti Vario atau Honda Beat. Sehari 2 hari biasanya langsung laku. Nggak percaya? Ya lihat aja motor SS only Honda. STNK only aja bisa laku. Gimana kalau surat-surat lengkap? Ya pasti laku juga. Iya kan? Namun apakah kondisi ini bisa mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang lesu ini? Jawabannya mungkin bisa, tapi tidak mutlak. Walaupun ada ironi di balik angka tersebut. Di satu sisi ada ironi bahwa motor laris karena masyarakat membutuhkan alat kerja murah atau terpaksa menurunkan gaya hidup dari mobil ke motor. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa total penjualan motor nasional mampu menembus 3,1 juta unit hanya dalam waktu 6 bulan di semester pertama 2026. Dan ini adalah suatu bukti kalau konsumen Indonesia masih mampu beli. Walaupun ya masih ada sisi negatifnya, yaitu beli untuk dijual secara bodong, tapi ya itu urusan masing-masing aja.
Selama tidak ada yang beli motor bodong, seharusnya kasus begini mungkin akan berkurang. Jadi ya, walaupun penjualan motor Honda melejit bisa menggambarkan ekonomi Indonesia, tapi ya tidak mutlak. Namun jika Honda mendapatkan kue yang besar dalam kondisi ini, kenapa Suzuki atau Yamaha tidak mendapatkan kuenya juga? Kita lihat dari sisi segmen motornya ya, jadi di luar dari kredit. Walaupun kredit adalah hal yang hampir mutlak, tapi masih ada hal lainnya. Misalnya fokus produsen tersebut. Honda adalah satu-satunya produsen yang bisa memberikan apa yang masyarakat mau, dan hal ini mencakup seluruh rentang umur. Sedangkan Yamaha tidak. Fokus mereka sejak dahulu sangat terlihat. Mereka hanya fokus ke pasar remaja dan anak muda. Mulai dari Jupiter Z dulunya, Aerox dan lainnya. Pertanyaannya, apakah ada bapak-bapak umur 35 tahun lebih yang mengidamkan motor Aerox? Mungkin ada, tapi sedikit. Tapi kan Yamaha punya NMAX. Iya sih, tapi sekali lagi, Matic Premium walaupun laris manis di Indonesia, segmennya masih lebih kecil dan masih terlalu tertuju terhadap satu segmen aja. Jadi nggak bisa semua orang menikmati motor tersebut. Makanya di kasus Honda, masih Honda Beat yang megang kuasa, bukan Honda PCX. Dan sayangnya, untuk Yamaha sendiri, NMAX masih menjadi tulang punggung perusahaan sampai saat ini. Dan seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, Matic Premium tidak memiliki pasar yang benar-benar besar. Lalu untuk Suzuki, ya kalau ini nggak usah diomongin lagi, karena Suzuki mengeluarkan motor hanya untuk loyalisnya aja. Kasarnya, Suzuki tidak bisa berebutan kue tersebut secara langsung apalagi dengan Honda. Apalagi nih kalau kita melihat motor Suzuki saat ini, benar-benar segmented banget. Misalnya Suzuki Access 125. Motor ini sebenarnya bagus, tapi tidak semua orang mau beli motor ini karena desainnya yang terlalu segmented. Brookman 125, ya kalian tahu sendirilah gimana. Satria F150 Pro, ini yang agak bingung. Untuk pasarnya motor ini siapa? Sedangkan Honda Beat misalnya, mau anak remaja, bapak-bapak, sampai kakek-kakek, mau aja menggunakan dan membeli motor ini. Kemudian Vario 125 atau 160 pun sama. Mulai dari anak muda, bapak-bapak sampai ke kakek-kakek juga mau menggunakan motor ini. Scoopy, ini sih cuman orang yang suka bikin silau mata orang lain doang, yang suka naik motor ini. Gimana dengan Honda PCX? Walaupun banyak yang bilang desainnya feminim, tapi PCX bisa dibilang memiliki desain unisex. Dipakai laki-laki cocok, dipakai perempuan juga cocok. Sedangkan NMAX, menurut saya pribadi motor ini terlalu maskulin untuk digunakan perempuan. Jadi ya, selain kredit, tanpa kalian sadari, Honda bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui motornya. Makanya gak heran juga kalau penjualan mereka terus melejit. Jadi kesimpulannya adalah penjualan Honda melejit bisa dikatakan sebagai gambaran kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dan ini kalian bisa simpulkan masing-masing. Karena ada yang bilang sulit, tapi penjualan motor malah melejit. Ada yang bilang baik-baik aja, tapi PHK sedang terjadi di mana-mana. Dan keterkaitan antara Honda dengan kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya ada di satu benang merah, yaitu pembelian secara kredit. Dan pembelian motor Honda melejit di saat yang bersamaan pembelian kredit juga naik. Ya, ini adalah salah satu indikator kondisi ekonomi Indonesia jika dilihat dari penjualan motor Honda. Mungkin akan banyak yang bilang ini cocok logi, tapi kalau dipikir-pikir semua ada benang merahnya. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.